Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, wabil khusus penggagas dan pendiri serta ketua dari Institut Indonesia, Pak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, guru saya juga beliau ini. Saya dulu masih di Libya, mendengar pertama kali yang agak lucu tapi terus melekat di pikiran saya dan menjadi anekdot yang harus kita sedikit luruskan. Beliau menyampaikan saat di Qa'ah Libya itu menyebutkan kalau di IAIN itu kita harus punya kesiapan ilmu, karena nanti salah-salah sikatannya bisa beda. Apa IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi katanya. Karena pada saat itu lagi merebaknya pikiran-pikiran liberal. Saat itu saya masih mustawasani di Libya, masih ingat Prof. Dari ingatan itu. Selamat kepeduliannya terhadap Institut Indonesia, mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu, dapat pencerahan. Pembicara yang lain, Mas Dahnil Anzar dan juga Mas Irfan Syauqibek dan Habibana Idrus Salim Al-Jufri. Bapak beliau adalah guru saya, mengajarkan fikih, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid selama di Libya, yang mulai semester 1 sampai semester 8. Berkali-kali saya punya skripsi bahas yang dibimbing oleh beliau, Habib Salim Al-Jufri. Kalau saya diminta untuk menjadi narasumber pertama, kayaknya saya jadi paling muda ini. Karena tadi katanya di awal dari yang muda-muda, baru yang tua-tua. Jadi minimal mungkin yang kalau bicara lebih meledak-ledak saya. Jadi kalau tadi udah tahu saya orang Madura, biasanya dekat pantai, dekat gunung itu kalau nggak teriak itu nggak kedengaran. Tapi lupa kalau di kota kadang-kadang ngomongnya pun teriak. Ngomong baik-baik kadang-kadang dikirain marah. Padahal memang karena aksennya saja seperti itu. Ini kira-kira begitu. Nah, Bapak sekalian, saya diminta untuk bicara soal, ya kalau tema besarnya kan menuju Indonesia yang dicita-citakan. Sesuai dengan kebiasaan saya di Komisi Dakwah, saya sedang merintis ya pesantren CMDG Amanah dan bergelut di akademisi. Di UIN saya dosen tetapnya di S3 FEB, di UI saya di S2 pasca sarjana. Maka saya merefleksikan ketika saya berangkat sebagai anak pesantren lulusan alumni Sidogiri, maka saya berpikir pahlawan saya adalah kiai saya. Itu sebelum saya mengenal pahlawan-pahlawan yang lain. Keteladanan saya adalah orang-orang yang menjadi guru saya di pesantren. Kira-kira simpelnya begitu tanpa menafikan kepada yang lain. Dan ternyata setelah dibuka, slide berikutnya, setelah kita buka beberapa sejarah, kita menemukan sebelum kemerdekaannya, kita mengenal Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini yang lahir 1626. Ya, bertepatan dengan 8 Syawal 1036 Hijriah. Beliau ini sampai dibuang dan disebutkan sebagai ya ulama 3 kota itu karena kiprah beliau. Di Goa juga beliau, juga di Banten disebut Al-Bantani juga beliau, juga ke Sri Lanka juga beliau, di Cape Town juga. Kalau teman-teman ke Afrika itu menemukan kuburannya beliau, meskipun ada 2 versi. Beliau juga katanya pada tahun 705 itu diminta untuk dimakamkan di pusat pemerintahan di Goa. Nah,
beliau ini sampai dikejar-kejar oleh Belanda, dibuang 2 kali, dari Sri Lanka dibuang ke Afrika. Karena apa? Untuk mempertahankan Indonesia. Itu masih abad ke-7 ya. Abad ke-7 beliau. Jadi jauh dari kemerdekaan itu perannya ulama. Nanti kita bisa melihat bagaimana Syekh Al-Makassari itu memberikan sebuah jiwa patriotik, dan beliau rela mati ya, rela mati demi memperjuangkan dan anti terhadap penindasan ini. Ini ulama. Ulama berjuang kemerdekaan. Meskipun beliau tidak sampai menikmati kemerdekaan itu sendiri. Jadi pejuang itu jarang yang menikmati. Pejuang itu adalah orang yang merintis dan sengsara untuk orang lain. Bukan kita ini menikmati yang nggak apa-apa orang lain sengsara, tidak. Jadi makanya kita disebutkan dalam hadis khairun nas indallahi anfa'uhum linnas, yang lebih bermanfaat kepada orang lain itu ya karena ia bekerja tidak pernah untuk kenikmatan diri sendiri, tapi kenikmatan orang lain. Dan itulah yang diukir oleh orang lain ya. Yang kedua, kita bisa mengenal Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Ini beliau dalam satu riwayat pernah ke Jakarta, di Batavia. Batavia juga kembali ke Palembang. Di Palembang beliau tak cukup hanya untuk sebagai penulis buku, tetapi beliau hadir sendiri sebagai pejuang memimpin perang. Bahkan di Thailand itu jadi Patani, katanya jadi gantung. Dan ada buku yang beliau tulis adalah Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Batidatil Jihad fi Sabilillah wa Karamatil Mujahidin. Nah, kitabnya ini yang bisa menjadi inspirasi ya. Seperti Perang Padri, semua perang-perang itu sebuah riwayat menyebutkan di dalam penelitiannya juga terpengaruh dari bukunya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini. Jadi orang Palembang yang mukim di Mekah. Makanya dulu menjadi hal yang hebat bagi orang-orang ulama yang dari Mekah, karena yang dari Mekah itu tidak hanya mengajarkan buku atau kitab, tetapi ia juga mengajarkan terhadap patriotisme. Lalu kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini asli kelahiran Tanara ya, pada 1230 Hijriah, dan beliau balik ke Mekah, balik lagi ke Banten, balik lagi ke Mekah. Tapi dari di Mekah beliau dimata-matai. Senok Hagren itu seorang penasihat pemerintahan Belanda pun berkali-kali datang untuk melihat bagaimana kiprahnya Syekh Nawawi, karena dia melahirkan orang-orang yang menjadi pejuang kemerdekaan di Indonesia. Dia memang tidak bisa hidup di Banten karena mereka merasa terjepit, dan kembali ke Mekah. Di Mekah, di Syekh Ali, beliau mendirikan pengajian-pengajian kecil. Dari awalnya cuma beberapa orang, puluhan orang, sampai ribuan orang. Dan beliau membentuk komunitas namanya Al-Jawi, komunitas Al-Jawi. Makanya kalau sekarang kita ke Mekah, sepertinya ke Syekh Al-Maliki disebut orang Jawi. Nggak kenal dengan yang lain, orang Indonesia disebut Al-Jawi, karena belum ada Indonesia saat itu. Makanya disebut Al-Jawi. Para penuntut ilmu kita disebut Al-Jawi, karena apa? Dulu yang memberikan predikat itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dan beliau juga yang melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia, ya, yang akhirnya menjadi pejuang kemerdekaan saat itu. Nah, ini contoh para pejuang yang belum menikmati kemerdekaan bahkan ratusan tahun sebelumnya. Bisa dilihat yang termuda ini, artinya yang kita sebut di sini adalah 1897 Masehi, itu masih belum 1900, beliau sudah wafat, Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi beliau memberi inspirasi yang kita sebut kepada kita untuk menjadi pejuang, yang bagi kalangan pesantren disebut dengan adalah bapaknya kitab kuning untuk di Indonesia ini. Lanjut. Karena beliau melahirkan tokoh besar ya, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Syekhona Khalil Bangkalan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Syekh Soleh Darat, ya, dia juga Syekh Arsyad bin Tauli, banyak kiai-kiai yang itu dari muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Melahirkan dua organisasi besar ya, dari dua muridnya ini yang menjadi pejuang kemerdekaan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari hal ini tanpa menafikan pada perjuangan yang lain, sepertinya pemegang saham terbesar di Indonesia adalah umat Islam. Jadi kita kalau bicara dengan bagaimana perjuangan NU, Kiai Hasyim Asy'ari, sudah difilmkan dua-duanya ya, Kiai Ahmad Dahlan juga sudah difilmkan dua-duanya.
ini menunjukkan betapa perjuangan para ulama. Kita sebutkan, kita ini kalau tidak ngerti sejarah, maka kita lupa terhadap masa depan diri kita, atau tidak tahu diri kita ini siapa. Jadi untuk mengenal diri kita ini siapa, maka harus mengenal terhadap sejarah ini. Lanjut. Nah, ini harus kita ingat, dasar pemikiran ulama itu, kegigihan para ulama tentu tak lepas dari konsep jihad yang mereka pegang. Ya, penjajahan adalah orang zalim yang merampas kedaulatan umat serta ingin menghancurkan agama Islam. Jadi memerangi penjajah termasuk jihad dan wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya. Saya ada 3 hal yang perlu kita petik di sini dari para ulama ini. Secara keilmuan tadi, pertama ia adalah konsep jihad. Jadi jihad itu memang ada jihad yang sifatnya perang, ada jihad yang sifatnya adalah non perang dalam arti persenjataan. Jadi ada soft, ada hard kalau saya bagi. Tapi dua-duanya ada jihad. Ada orang yang salah kaprah menganggap jihad itu hanya perang, itu salah. Ada orang yang juga menganggap jihad itu enggak perang. Jihad itu hanya untuk melawan hawa nafsu, itu juga salah. Jadi di dalam Islam ada waktunya jihad perang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat kita diserang, terjadi perang dan pembunuhan, benar terjadi pembunuhan, tapi bukan karena kita senang membunuh, tapi kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Kalau kita tidak mengusir mereka, maka kita akan diusir. Disebutkan dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim yuhibbul muqsitin. Nah, menurut kami konsep jihad itu ya ada wasati, yaitu kapan kita jihad secara kapan kita jihad hawa nafsu, kapan kita jihad perang, itu ada. Jadi kita jangan sampai mematikan jihad. Saya baca literatur, ternyata memang keunggulan umat Islam adalah jihad itu. Memenangkan dari segala pertarungan adalah niat besar. Kalau kita hitung, Indonesia melawan Belanda, Indonesia melawan Jepang, tidak punya persenjataan apa-apa. Hanya punya persenjataan satu, adalah semangat. Jadi bambu runcing itu bukan senjata. Yang senjata utamanya adalah semangat itu. Sehingga mengalahkan meriam, mengalahkan senjata-senjata yang tank-tank besar itu oleh para ulama. Kenapa? Karena ada senjata namanya jihad. Dan yang kedua yang menguatkan adalah bahwa hukumnya adalah bahwa orang yang menjajah adalah zalim. Dulu ada penjajahan menduduki tempat kita, sekarang banyak penjajahan-penjajahan yang mengambil hak kita. Jadi dulu tempat, sekarang hak. Kekayaan, penjajahan ada, gitu ya. Yang kita tidak tahu di mana kekayaan itu bisa kepada kita, tetapi kepada orang lain. Pembagian yang tidak equal tentang sumber daya alam kita, itu pasti adalah penjajahan. Kan nggak masuk akal kita yang punya kekayaan, kita hanya diberikan 1%. Diberikan 5%, kan nggak mungkin. Kita punya rumah kerjasama dengan orang lain, kerjasama. Itu apalagi diambil kekayaannya, kita hanya diberi 1%, 2%, atau 5%. Dibandingkan dengan orang yang mengelola, itu pasti adalah penjajahan, bukan kerjasama. Yang kedua di sini menyebutkan adalah wajib bagi kaum muslim. Wajib itu apa? Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal itu dosa. Maka semuanya ya, perlawanan penjajah itu berangkat dari fatwa jihad. Jadi jangan heran kalau sekarang ada orang takut terhadap fatwa jihad. Karena kemenangan-kemenangan kita banyak fatwa jihad. Tapi jangan sampai juga kita menyalahgunakan jihad. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Menjadi tidak agung makna jihad itu. Ibaratnya orang kena penyakit sakit kepala, dosisnya kasih dosis full, mati seorang-orangnya. Jadi berikanlah masalah itu solusinya sesuai dengan dosisnya itu. Nah, coba kita lihat umpamanya perlawanan kita. Ketika ada peta dari Belanda itu, dan di situ penasihat Hasyim Asy'ari. Bukan Hasyim Asy'ari itu adalah oportunis, tidak. Bagaimana bisa melakukan kekuatan dari dalam, orang-orang muslim yang jadi tentara sukarela itu diberi doktrin jihad, pada waktunya dia menjadi pengikut kita. Jadi kita ini kalau bekerja sama, dianggap bekerja dengan musuh, tidak pasti berarti kita dipengaruhi oleh musuh.
Bisa saja kita mengambil kekuatan dari dalam. Ini soal strategi. Nah, yang banyak terjadi di antara kita, teman-teman kita, sesama muslimnya itu saling curiga. Bahkan kita lebih senang berantem sesama muslimnya. Padahal kita ini, ya di mana-mana itu yang penting dalam satu visi bagaimana kembali pada niat atau pada cita-cita bangsa, cita-cita para ulama. Kalau bukan partainya, tidak golongannya. Kalau bukan partainya, bukan satu visinya. Ini yang salah. Dulu itu nggak pernah berpikir soal perbedaan NU, Muhammadiyah itu nggak pernah berpikir itu. Tapi bagaimana bisa memperjuangkan kemerdekaan. Nah sekarang tidak. Kelompok saya yang pegang, kelompok saya yang menjabat. Ya sama nantinya dengan kalau bukan kelompok saya, bukan Pancasila. Kalau di sana bukan Pancasila. Jadi kelompok saya mau benar mau salah itu Pancasilais. Ini yang barangkali banyak menjangkit pada kita sehingga ukhuwah Islamiyah kita mulai sedikit ya kegores, ukhuwah watoniyah juga agak sedikit goyang. Nah, begitu juga ukhuwah ya basyariah kita kadang-kadang kurang kokoh. Kenapa? Karena kita ini sulit ya main mata sesama muslim, tapi kadang-kadang kita lebih senang main mata dari yang lain, yang penting menguntungkan dirinya sendiri. Jadi yang menjadi patokan itu bukan visi besarnya, tapi kelompoknya. Menurut saya ini momentum pada saat hari kemerdekaan kita melakukan muhasabah. Umat Islam lebih senang berantem sama muslimnya, padahal visinya sama, hanya persoalan adalah egoisme, ya, ta'assubiyah kepada kelompoknya masing-masing. Dulu itu lahir seperti hanya Hizbullah, Barisan Sabillah, NU Masyumi jadi satu, ya. Lalu melahirkan resolusi jihad, itu juga disampaikan oleh Ki Hasyim Asy'ari sendiri kepada teman-teman, kawan-kawan pada saat itu, pada Laskar Hizbullah dan Barisan Sabilillah, satu arah. Nah, kalau kita bicara Institut Indonesia, saya pikir inilah ranahnya menyadarkan pada saat perjuangan kita. Memang kadang-kadang kita ini bersatu pada saat perang, tapi kita tak bisa atau sulit bersatu pada saat pembagian ghanimah. Ya, seperti halnya Rasulullah menyebutkan pada perang itu, Uhud itu. Turun dari situ, ada mereka tidak kuat untuk menjaganya di atas gunung, tapi mereka turun dari gunung itu menjadi apa? Mereka lupa terhadap visi yang awal dari peperangan itu adalah untuk Islam, tapi dia repot dengan ghanimah. Jadi seringkali pada saat berjuang kita bersatu, saat sudah berhasil, kadang-kadang kita sulit untuk menyatu. Karena apa? Persoalan ghanimah itu. Lanjut. Nah, ini resolusi jihad yang menjadi kekuatan pada saat itu, bahkan menjadi kemenangan pada saat perang kepahlawanan di Surabaya di 10 November itu. Yang ini resolusi jihad ini menjadi hari santri karena pada saat itu dari fatwa yang dibacakan langsung oleh Ki Hasyim Asy'ari ini dikirim kepada Pak Karno, dikirim kepada umat Islam, dikirim kepada pemerintahan bahwa kita wajib mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah deklarasi ya pada 17 Agustus 45 itu, kita masih digoncang oleh apa? Pasukan sekutu, Inggris, Netherlands, itu masih mereka menganggap belum rela mereka itu untuk kita merdeka, dan mereka masih bikin apa? Civil administration. Ada civil administrasinya yang melakukan pada saat itu. Sehingga mereka mengultimatum, ya, mereka mau ngambil alih, dan kita mengatakan bahwa kita membela negara hukumnya wajib. Ingat di pada poin ke-6, kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadikan kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km. Ingat, kenapa 94 meter? Itu kembalinya kepada sholat. Lebih dari itu udah dianggap jauh. Udah boleh qasar sholat, boleh jamak menurut mazhab Syafi'i. Di mana ulama itu kembalinya kepada fikih, kembali pada Islam. Sama dengan ketika Ki Syamsul Arifin memfatwakan kita jihad membela tanah air. Kenapa? Karena tanah tempat kita bersujud, air adalah tempat kita untuk kita wudhu. Sehingga membela tanah air adalah membela agama. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Wahid Hasyim. Lanjut. Ini kita ingin menyadarkan pada diri kita sendiri, melakukan muhasabah. Ya. Lanjut. Slide berikutnya. Ini barangkali yang perlu kita ingat-ingat. Meskipun sudah sepakat bahwa kita tidak mendirikan negara Islam pada saat rapat-rapat sebelumnya, dan ini yang disangkal oleh Haji Agus Salim, usulannya ke Wahid Hasyim pada sidang BPUPK
tanggal 13 Juli, ya, sebelum kemerdekaan, apa? Minta bahwa presiden kita adalah asli Indonesia dan beragama Islam. Meskipun sudah ditolak hanya menjadi asli Indonesia. Sekarang asli Indonesianya sudah nggak ada lagi. Dua-duanya. Yang kedua dia minta apa? Negara yang sah Indonesia adalah negara Islam. Tanpa ya mengganggu atau menjamin kemerdekaan orang lain yang beragama lain. Tapi usulan ini dimentahkan oleh Haji Agus Salim saat itu dan ditolak usulan ini. Tapi menurut saya soal ditolak nomor 2, tetapi semangat yang disampaikan oleh Kiai Wahid Hasyim bahwa kita ini hanya boleh menyerahkan nyawa kita, ideologi kita kalau karena untuk agama. Jadi negara itu yang dihubungkan kepada agama lah yang boleh kita menyerahkan nyawa kita. Tapi negara yang tak ada hubungan dengan agama itu tak boleh kita menyerahkan nyawa kita. Di sini letak nasionalisme tidak mempertentangkan agama dengan negara. Jadi bagi kami di Nahdlatul Ulama, agama dan negara di Indonesia adalah satu kesatuan. Dan disitulah yang disampaikan oleh Kiai Wahid Hasyim. Lanjut. Nah, jihad membela negara. Ini di dalam ulama umat Islam rela mati demi agama. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Inilah yang tertuang dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar kita. Menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa dipahami bukan hanya umat Islam. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Ini kan jaminan kemerdekaan. Kalau Sayyidina Umar menyebutkan kepada Amr bin As, "Matastaba'tumun nas wa qad waladatuhum ummahatum ahraran." Ketika menegur anaknya karena dia semena-mena sebagai penguasa, kapan kau memperbudak orang? Jadi tidak ada perbudakan di dalam Islam. Di dalam arti kita menggolimi orang lain, menjajah orang lain. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini yang sering dikatakan oleh Syekh Ahmad Dahlan, ya, yang terkenal dengan wiridannya, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ya, bahwa kita menyembah Tuhan kemerdekaan itu adalah manakala kita merdeka dari yang lain, hanya menghamba kepada Allah. Ingat, alladzi at'amahum min ju', memberikan kesejahteraan ya secara material, wa amanahum min khauf adalah kesejahteraan secara batin. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makanya ini yang disampaikan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imamatu mawdu'atun fi hirasatid din. Li hirasatid din fi siyasatid dunya. Ya. Al-imamatu mawdu'atun li hirasatid din fi siyasatid dunya wa karamati fi siyasatid dunya. Ya. Fi khilafatin nubuwah fi siyasatid dunya. Nah, kita ini memelihara negara antara dua hal, li khilafatin nubuwah, untuk meneruskan khilafah kenabian, fi hirasatid din, memelihara agama, wa siyasatid dunya, dan memelihara kestabilan sosial. Perdamaian di sini yang diinginkan di dalam kehidupan. Jadi ini ada nilai dalam agama, tapi dibahasakan menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh kita Indonesia yang plural ini. Lanjut. Slide berikutnya, inilah yang kita tuju bersama. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Gemah Rifallah Jinawi. Itu yang kita tuju. Sekarang tinggal kita tanya, apakah tujuan ini sudah ada pada kita? Nah, kalau kita lihat, saya pikir masih dalam perjuangan. Kesenjangan masih ada. Coba kita bisa hitung. Contoh kecil saja. Gaji direksi BUMN itu 200 juta ke atas. Sementara gaji kita UMR, orang yang nggak sampai UMR berapa persen? Itu dari direksi BUMN loh. Bisa kita lihat. Apalagi bicara suntikannya. Ya, suntikan dari COVID aja berapa triliun itu yang kepada BUMN. Sementara kepada UMKM itu hanya 1 triliun. Ke Garuda aja kalau nggak salah 7 atau 8 triliun. Sementara UMKM
yang itu ribuan bahkan jutaan kita di dalamnya hanya 1 triliun atau berapa triliun saja. Jadi berapa kepincangannya? Kita bisa lihat berapa orang di Indonesia ini yang 1 orang itu kekayaannya lebih daripada 1 juta orang di Indonesia. Nah, menurut saya keadilan, karena di dalam kehidupan kita bernegara itu memang dalam Islam tidak menentukan model negara. Tetapi model apapun yang kita lakukan, yang penting bisa menjamin keadilan. Yang diantaranya adalah 2 suku, 2 kaki, ya, 2 kaki yang harus kita pelihara. Satu ada hirosatiddin, adalah kerukunan antar umat beragama dan kerukunan internal umat beragama, wasiyasatid dunia dan stabilitas sosial. Sekarang kita bisa melihat bagaimana tentang kerukunan kita. Alhamdulillah, lumayan baik, tetapi riak-riak kita harus diwaspadai, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan dengan internal umat beragama untuk kita sampai pada baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Slide berikutnya. Yang terakhir kita ingin menyampaikan Indonesia ini kaya. Ada 17.508 pulau, ya. Kita bisa banyak sekali ini. Bahasa kita bahasa yang sangat besar, 652 bahasa kita punya. Kalau nggak pandai-pandai kita mengelolanya, maka akan menjadi ancaman buruk. Tapi kalau kita pandai mengelolanya, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Di sini yang kita inginkan sebenarnya untuk menuju Indonesia yang damai, Indonesia yang dicita-citakan, maka kembali kepada founding fathers kita. Apakah pada saat perumusan kemerdekaan, atau para ulama, atau para pejuang kita, yang sejak 100 tahun, beratus-ratus tahun sebelumnya, yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.